Saudara-saudara, di dalam video ini Pendeta Yanto akan memberikan penjelasan tentang karyanya di dalam buku Dogmatika Kristen. Dan saat ini saya akan berikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana beliau menulis buku ini, apa yang menjadi latar belakangnya, dan yang kedua, bagaimana nanti beliau memberikan garis-garis besar atau struktur tentang buku ini. Dan saya akan mulai dari yang pertama, pertanyaan pertama, yaitu Pendeta Yanto, apa sebetulnya yang menjadi latar belakang sehingga Bapak bisa menulis Dogmatika Kristen ini? Ya, tahun 2006 saya memulai yang saya sebut sebagai Gerakan Kebangunan Kristen Reform, dan ada bahan-bahan saya ketika ada kelas-kelas ya pengajaran doktrin, ya kelas-kelas teologi yang saya buat sendiri dengan beberapa orang. Itu bahan-bahannya saya catat. Nah, itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit dan memang mempunyai planning ke depannya. Catatan-catatan pengajaran saya itu akan dibukukan menjadi satu buku dogmatika seperti ini. Tetapi itu berjalan sangat lambat sekali ya, sangat lambat karena memang saya belum terlalu ingin untuk menerbitkan buku. Ya, saya hanya mau mengajar dulu begitu. Tapi pada tahun 2011 ya, ketika saya terkena sakit asam lambung, ya, lalu saya menyangka itu sakit jantung karena ada rasa nyeri setengah mati di dada, lalu ada sesak nafas. Saya kira itu jantung. Saya datang kepada dua dokter yang berbeda, dan dua dokter yang berbeda itu setelah memeriksa mengatakan itu bukan jantung tapi asam lambung katanya. Dokter yang pertama berkata, saya pastikan ini bukan jantung, asam lambung begitu. Tetapi saya takut, jangan-jangan dua dokter ini keliru ya. Jangan-jangan ini jantung begitu. Dan kalau jantung, wah umur saya tidak lama lagi. Lah saya baru merintis GKKR ya. Ya baru beberapa tahun merintis GKKR, belum apa-apa, belum ada apa-apa yang dikerjakan. Apa yang bisa saya wariskan? Maka saya mulai memikirkan saya mesti tulis serius sekarang. Rencana atau planning saya mengenai buku Dogmatika Kristen ini. Lalu saya mulai kebut penulisannya. Itu kemudian tahun 2013 itu terbit pertama kali. Tahun 2013. Tapi setelah saya baca ulang, saya lihat masih ada kata-kata yang keliru, ya, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tahun 2015 saya coba merevisi beberapa kalimat yang saya anggap tidak tepat, ya. Lalu setelah itu saya berangkat ke Belanda untuk studi lanjut. Setelah saya pulang dari Belanda, saya lihat kembali itu yang edisi tahun 2015. Saya lihat masih banyak yang kurang. Ya, masih banyak yang kurang bagus. Akhirnya saya mulai edit kembali, memperbaiki kembali. Tetapi secara substansial, baik daripada yang edisi tahun 2013, 2015 dan 2017 ini tidak ada secara substansial itu perubahan yang berarti, tidak ada. Jadi sama saja, cuma ini kalimat lebih bagus, juga catatan-catatan kaki lebih lengkap, lebih rapi, ya. Dan ada masukan-masukan, ada satu dua kekeliruan di dalam buku ini. Tetapi untuk saat ini saya katakan saya tidak akan merevisi lagi, ya. Tidak akan merevisi lagi, ya, seperti itu. Jadi biarkanlah itu di dalamnya. Kalau ada kelemahan-kelemahan, memang ini hasil karya manusia yang penuh dengan cacat, penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan begitu ya. Jadi demikian latar belakang buku ini ditulis. Jadi karena saya kira saya sudah akan mati cepat karena sakit jantung, maka saya mengebut penulisannya seperti yang saya ceritakan tadi. Dan tahun 2020 November kemarin, betul ternyata saya sakit jantung, dan dokter jantung saya itu yang mengkateter lalu memasang satu ring di jantung saya itu mengatakan ada satu arteri atau koroner di jantung itu yang buntu total dan di sekitarnya itu ada jalur alternatif yang dibuat sehingga tetap masih berfungsi ya seperti, dan berfungsi cukup baik katanya. Nah, apakah itu buntunya itu terjadi tahun 2011 ya, yang oleh dua dokter mengatakan itu asam lambung, atau kemudian, atau mungkin sebelum 2011, saya tidak tahu. Karena dulu waktu muda saya pernah 10 tahun itu merokok ya, saya tidak tahu itu ya.
Tapi ini menyebabkan memacu saya untuk saya kemudian mengebut penulisan ini, ya, buku dogmatika ini. Ya, itu yang saya bisa respons. Ya Pak, pertanyaan yang kedua Pak, mungkin saja ada teman-teman kita yang belum tahu apa sih yang menjadi isi daripada dogmatika Kristen itu. Bisakah mungkin Pak memberikan sedikit struktur ataupun tentang garis besar daripada isi buku ini? Ya, tentu tidak secara detail, saudara. Buku yang setebal 1042 halaman ini saya tidak akan bisa menjelaskan secara detail, ya, tentang apa yang saya tulis di dalamnya. Tetapi paling tidak saya bisa menjelaskan bahwa buku ini adalah buku teologi sistematika Kristen dengan basis teologi reform yang sebetulnya cukup lengkap, atau boleh saya katakan lengkap, ya. Mulai dari prolegomena dan doktrin Alkitab itu dijadikan satu. Nah, prolegomena ini adalah itu bagaimana kita berteologi, ya, dasar-dasar kita berteologi apa. Lalu kemudian kita langsung membahas juga doktrin Alkitab. Lalu kemudian dilanjutkan dengan doktrin Allah, ya, doktrin Allah. Dan setelah doktrin Allah dilanjutkan dengan doktrin manusia, lalu dilanjutkan dengan doktrin Kristus, ya. Jadi dari Allah bukan Kristus, ya, bukan langsung Kristus, manusia dulu. Kenapa? Setelah Allah manusia dulu baru Kristus, supaya kita juga nanti bisa memahami Kristus itu dengan cara yang tepat, bahwa dia adalah ilahi sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Maka setelah prolegomena doktrin dan doktrin Alkitab, doktrin Allah, lalu ada doktrin manusia, lalu ada kristologi atau doktrin Kristus. Dan setelah kristologi, saya masuk ke dalam pneumatologi atau doktrin Roh Kudus, di mana pokok doktrin Roh Kudus ini dalam dogmatika atau teologi sistematika yang kuno, yang sudah lama, itu tidak dibahas secara khusus dan digabung di dalam doktrin Allah. Ya, seperti itu. Khusus dalam pembahasan tentang Tritunggal, itu ada pembahasan khusus tentang Roh Kudus. Tetapi dalam buku dogmatika saya ini, pneumatologi itu saya pisah. Jadi ada doktrin Roh Kudus secara khusus, ya, seperti itu. Setelah doktrin Roh Kudus, kita menuju kepada doktrin keselamatan, di mana Roh Kudus itu mengerjakan keselamatan dalam diri kita setelah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, seperti itu, ya. Jadi doktrin keselamatan, dan setelah doktrin keselamatan secara logis menuju kepada doktrin gereja. Karena orang-orang yang diselamatkan ini, orang-orang pilihan Tuhan yang diselamatkan, mereka akan menjadi satu gereja yang kudus dan am. Maka di sana kita membahas doktrin gereja, dan setelah doktrin gereja, maka dibahas doktrin akhir zaman. Ya, seperti itu, ya. Jadi seperti itu isi buku ini, ya, garis besarnya seperti itu. Jadi boleh dikatakan lengkap, ya, ringkas, lengkap. Bagian-bagian yang saya bahas dengan ringkas dan cepat saja, saya bahas dengan ringkas dan cepat. Tetapi bagian-bagian yang saya perlu secara detail menjelaskan, saya tidak menghindarkan diri dan saya menjelaskan secara detail. Dan buku dogmatika Kristen ini, sejak saya pulang dari Belanda, saya revisi, lalu kemudian saya terbitkan kembali tahun 2017. Itu sudah dibeli dan dipergunakan oleh orang-orang di hampir seluruh daerah di Indonesia. Boleh saya katakan dari Aceh sampai Papua, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote, buku saya ini dipegang oleh orang-orang, entah itu pendeta, guru-guru Injil, jemaat-jemaat awam yang ingin belajar teologi, dan juga para dosen-dosen teologi, ya, juga mahasiswa-mahasiswa teologi, seperti itu. Jadi puji Tuhan, ya, Tuhan memberkati buku dogmatika saya ini, dan saya berharap saudara yang belum memilikinya, silakan saudara mengontak kami, ya. Itu nanti saya akan mencantumkan nomor WA yang saudara bisa kontak di dalam deskripsi video ini, saudara, ya. Saudara juga bisa mengontak saya lewat Messenger, ya, tetapi saya tidak akan melayani pemesanan dan pembelian buku melalui Messenger atau WA pribadi saya. Tapi ada WA khusus untuk melayani pemesanan dan pembelian buku dogmatika Kristen saya ini.
Saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga buku ini boleh memberikan manfaat bagi saudara yang ingin belajar teologi dengan sungguh-sungguh. Teologi yang bertanggung jawab, teologi yang sungguh-sungguh berbasiskan kepada kebenaran Alkitab, yang sungguh-sungguh setia menafsirkan Alkitab sesuai dengan ajaran para rasul perjanjian baru dan para nabi di dalam perjanjian lama, dan oleh bapak-bapak gereja, teolog-teolog yang bertanggung jawab di dalam sejarah gereja, sampai kepada para reformator, sampai kepada kita sekarang ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga kita semua boleh mendapat berkat.